A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih bisa dapat berpuasa di bulan Ramadan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya hingga kita dapat bertemu kembali dalam channel YouTube Primago TV. Yang kedua, sholawat beriringan salam tak lupa kami junjungkan, kita junjung bersama kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman yang sangat terang benderang hingga saat ini. Yang ketiga, saya di sini diminta dan mendapat kesempatan untuk belajar kembali, mengkaji lagi, untuk mengisi kultum kuliah 7 menit, yang insya Allah ini tidak mencapai 7 menit. Tapi ayah bunda tidak perlu khawatir, kita belajar bersama dengan tema 3 hal yang kita lakukan apabila bertemu dengan orang-orang yang tidak berpuasa. Berpuasa adalah wajib hukumnya bagi umat muslim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa. Kita sebagai orang muslim diwajibkan untuk berpuasa. Namun bagaimana cara kita menyikapi orang-orang yang tidak berpuasa? Tidak semuanya orang berpuasa. Syarat-syarat orang yang berpuasa itu yang pertama yang jelas adalah muslim. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, sedang tidak dalam perjalanan yang sangat jauh dan melelahkan. Misal dia perjalanan lebih dari 82 kilo, dia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Orang yang sedang hamil, orang yang sedang haid dan nifas juga tidak diwajibkan untuk berpuasa. Lalu bagaimana kita menyikapi orang-orang seperti itu? Yang pertama adalah kita melihat perbedaan ini sebagai fitrah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan laki-laki, perempuan, ada yang tua, ada yang muda, ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang sehat, dan ada yang sakit. Kita harus bisa menyikapi perbedaan-perbedaan itu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya, wahai ya ayyuhan nas, wahai manusia-manusia. Nah, ini Allah bersabda nih kepada kita dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Inna khalaqnakum, sungguh kami menciptakan kamu dalam perbedaan-perbedaan. Min zakari wa unsa, dari laki-laki dan perempuan. Wajalnakum syu'uban wa qabaila, dari berbeda-beda kelompok agar kamu saling mengetahui, saling bisa memahami perbedaan-perbedaan itu dan kita sikapi sebagai fitrah. La'allakum inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang bertakwa. Innallaha alimun khabir. Sungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Yang kedua, nah ini yang menarik, ini yang kedua.
Yang kedua, kita harus menanamkan berprasangka baik. Bagaimana ini kita menanamkan berprasangka baik? Misal ada orang nih, tiba-tiba kita kenal teman kita. Misal ada yang namanya teman saya waktu itu Bayu ya, Bayu. Saya nggak sengaja ngeliat dia masuk gitu ke warung. Yang mana warung itu sudah ada tertutup gorden, ayah bunda. Bagaimana itu kita menyikapinya? Ternyata ketika saya masuk ke warung itu, saya melihat dia bukan beli nasi untuk dirinya, tapi dia membeli nasi untuk ayahnya yang sedang sakit. Jadi jangan sampai kita menanamkan berprasangka buruk. Kita harus berprasangka baik. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan faqaritumu. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, istanibu katsiran minadh-dhanni, jauhilah dari berprasangka, utamanya berprasangka buruknya. Inna ba'dadh-dhanni ismun, karena dalam berprasangka itu ada dosa. Karena kita ketika berprasangka itu ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan, seperti kita memakan daging saudara kita sendiri. Jadi jangan sampai kita berprasangka buruk. Kita harus memiliki prasangka-prasangka yang baik kepada sesama kita. Yang ketiga, kita juga harus menyadari pluralitas iman. Menurut World Population Review, ini saya dibantu riset ini dengan tim-tim dari studio ini, ayah bunda. Subhanallah. Ada 4.000 agama yang ada di bumi ini, di dunia ini. 6-nya itu adalah agama-agama yang diakui di Indonesia. Seperti Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Itu adalah agama-agama dan ajaran-ajaran yang ada di Indonesia. Jadi ketika kita melihat mereka makan, ketika kita sedang berpuasa, jangan, hei kamu tidak berpuasa. Jangan seperti itu ya ayah bunda. Kita saling memahami saja. Kita berpuasa untuk menahan diri kita, jadi tidak perlu mengatur orang-orang yang tidak berpuasa, karena kembalinya kepada diri kita. Apabila ada saudara muslim kita yang tidak berpuasa juga, ya kita ingatkan, karena mereka adalah bagian dari manusia dan kita harus saling memahami sesama manusia dan bertoleransi. Hadirin ayah bunda pemirsa Primago TV yang dimuliakan oleh Allah, mungkin cukup sekian kultum yang bisa saya sampaikan. Semoga dari kultum ini ayah dan bunda, abang adik, semuanya pemirsa Primago TV dapat mengambil pelajaran-pelajaran dan dapat menjalani ibadah puasa ini hingga 30 hari dan terus menjalani puasa dengan penuh semangat. Amin ya robbal alamin. Sekian kultum singkat dari saya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan apabila ada program dari Primago Peduli, ayo peduli sesama, ayah bunda juga bisa support. Nanti flyernya akan ada di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.